pada waktu akhir zaman janji Yesus Roh Kudus turun, maka digenapi. Sebab janji Yesus itu untuk Dia datang yang kedua kalinya sebagai Eloi Roh Kudus. Eloi yang turun secara Roh Kudus. Sehingga yang menjadi baitnya memerlukan hari perhentian masuk hari Tuhan. Yang bisa menjadi baitnya mutlak masuk hari perhentian secara total. Roh Kudus bukan sebagai Mesias lagi melalui para nabi maupun melalui para rasul yang membawa raga dan tubuh. Manusia tidak bisa stabil menjaga kekudusannya. Tidak hanya berdiam diri sejenak di hadapan Eloi Roh itu Maha Kudus. Sebab arti hidup kekudusan di hadapan Spiritnya pada waktu Roh Kudus itu yang berkarya. Arti kekudusan hidup itu tidak hanya suci raga dan ibadahnya, namun harus tulus pula hatinya dan akal budinya itu dikalahkan, ditundukkan, selalu standby bagi kedatangan Roh Kudus. Tempat berpikir dan merenungkan sinyal-sinyal Spirit melalui apa yang disampaikannya. Bahkan dari kejadian-kejadian yang masih jauh ataupun yang sudah dekat di depan mata. Memahami bahasa Spiritnya, memahami kehendak untuk selalu siap menerima pewahyuan Rohnya. Namun umat Kristus mempunyai jiwa pemberontak, tidak menyadarinya, melawan hari perhentiannya. Dalihnya yang kaya selalu yang dipacu untuk mengekspresikan terus berputar-putar yang dipahami makna hidupnya hanya sesuai untuk standar proses iman saja, tidak sesuai untuk proses pengharapan anak kerajaannya, terlebih lagi untuk proses Spirit yang Roh Kudus. Tidak bisa diam untuk masuk hari perhentian. Efeknya, dampaknya tidak bisa masuk dalam kasih yang sempurna. Itu yang menjadi syarat bagi terjadi persatuan roh, bukan hanya secara urapan. Maka virus corona ikut beracara, memberikan uji coba untuk menyatakan kepada Eloi Roh Kudus bahwa umat manusia, umat beriman, umat Kristus tidak rela masuk hari perhentian untuk menampani, menerima kedatangan, yaitu janji Yesus datang, Rohnya yang kudus. Bahkan sampai terjadi uji coba di negara yang disebut mereka kafir, komunis, diperkenan terjadi gambaran dan terjadi refleksi kasih, lebih membuktikan, lebih layak masuk hari perhentian, lockdown secara kerelaan, dan itu terjadinya serempak, tidak karena terpaksa, antara para medis dan rakyat bergandengan tangan. Ini suatu fakta. Disitulah virus corona dikalahkan. Maka bangsa ini lebih bisa untuk mempersiapkan jalan kebenaran. Roh Kudus datang bukan sebagai tanah suci, namun sebagai tanah yang bersuara kasih, bumi yang layak dipijak. Jalan Roh Kudus datang melalui bangsa ini, negara ini. Ini tidak propaganda, ini bukan promosi, tapi fakta. Sebab bangsa-bangsa yang beriman, bahkan umat beriman dan umat Kristus mempromosikan iman demokrasinya, memilih hak asasinya, dan lebih berhak menentukan nasib jalan hidupnya. Pilihan hidupnya, diri sendiri melebihi sebagai Tuhannya. Padahal manusia itu ada 3 dimensinya yang perlu ditembus. Iman perbuatan diuji. Pengharapannya apakah setia, apakah sudah tulus, sudah harus diuji. Ada teladannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam hal spiritnya pun harus diuji. Memilih perkara hidup atau memilih masuk hari perhentian untuk menantikan menjadi Yerusalem baru, sehingga virus corona menjadi pemenang.
semua lutut bertelut, semua lidah mengaku kepada virus corona, bukan Mesiasnya yang datang. Apakah bisa dilawan dengan iman? Sebab tandingan virus corona hanyalah buah-buah roh, pribadi lepas pribadi. Yang terutama di dalam buah roh adalah kasih. Sudah dirancang oleh manusia, terjadi perang Armageddon secara fisik dan secara raga. Namun saat ini yang datang adalah perang Armageddon secara roh, sedunia, perang dewi-dewi, pribadi lepas pribadi, melawan musuh yang tidak kelihatan mata, virus corona. Maka yang berjalan di depan adalah bangsa di Cina. Mari kita telusuri dari awal. Beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan mesej, gambar darah Yesus yang menjadi benteng bagi kita, umat Kristus, dari saudara, dengan tujuannya untuk saling menguatkan dalam iman karena musibah virus corona yang sudah melanda seluruh dunia. Namun kemudian saya balas bahwa itulah umat Kristus, selalu ketinggalan stepnya. Dengan segala perkara yang diizinkan terjadi di depan matanya, selalu kembali kepada perjanjian lama. Melalui kejadian di depan mata pun tidak memahaminya. Terlebih lagi untuk mengenali bahasa roh melalui wahyu, penglihatan dan mimpinya. Masih jauh untuk dipahami. Tidak pernah sampai bisa menerima bahasa rohnya. Sampai hari ini, melalui virus corona, masih bisa diarahkan kembali terus kepada kejadian 10 tulah di Mesir. Intinya seperti di pintunya ada tanda darah domba, bahwa ini ketinggalan pemahaman dan proses. Yesus itu sudah mulia, bertahta di kerajaannya, namun dikembalikan menjadi anak domba yang tersembelih lagi. Seperti perumpamaan refleksi tentang iman pada masa Abraham memberi Ishak dikurbankan, maka diganti anak domba itu yang dikurbankan untuk supaya terjadi lagi janji dan terjadi keselamatan kepada umat beriman. Janji itu sudah digenapi begitu lama, selesai, tuntas tentang hal kurban sejak Yesus disalibkan. Sejak para rasul terjadi urapan Roh Kudus, bahkan sudah terjadi persatuan di dalam Roh Kudus. Sekarang kita ini yang diproses Yesus, sudah harus terjadi persatuan di dalam Roh Kudus yang bisa mengalahkan virus corona. Bukan iman, bukan tanda darah, namun buah-buah roh. Buah rohmu mana? Di dalam buah roh, isi yang pertama adalah kasih, merogo sukmo. Baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dan mengenal Allah. Berbeda dengan kebaikan, namun isi di dalam kasih itu. Bacalah di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar dan murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Dan tidak melakukannya tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan dendam. Tidak bersukacita atas orang yang diperlakukan tidak adil. Maka kasih itu tidak berkesudahan. Itulah umat yang layak masuk dalam proses kekal sebagai manusia baru yang menjadi dasar langit dan bumi baru, dasar kebenaran, terjadinya perjanjian kepada yang disebut bangsa kafir, yang disebut tidak beriman dan tidak bertuhan, dimusuhi oleh seluruh dunia. Namun disitulah Tuhan memilih sebagai tanah untuk tempat berpijaknya kebenaran yang layak, terjadinya dasar kasih sebagai jalan untuk terjadinya keselamatan di bumi ini. Jikalau yang terjadi di dalam perjanjian lama seperti yang dijanjikan kepada Abraham setelah Yesus sebagai anak domba
yaitu anak manusia yang sudah menjadi penebus dosa untuk perjanjian kepada keturunannya Abraham sudah selesai. Telah terjadi penggenapan. Perjanjian baru pun di dalam kitab Wahyu kini sudah sampai masa berakhirnya. Tanda kedatangan Yesus yang kedua kali bukan melalui manusia, bukan sebagai Mesias, namun sebagai bentuk dasar kasih. Saat ini adalah untuk karya Roh Kudus yang datang di bumi ini. Terjadi seperti yang sudah diwahyukan di dalam kitab Perjanjian Baru. Pewahyuan sudah sangat transparan tentang Yesus datang kedua kali adalah kasih. Itulah tanda yang sangat berbeda dari pemahaman agama-agama. Sebab Yesus kedua kali datang sebagai roh yang suci dan kudus. Perang Armageddon secara roh. Maka di bumi ini juga terjadi gerakan perang roh halus dan roh kudus. Menjadi anjang bagi manusia masuk ke dalam ujian dan cobaan. Pemenangnya bukan karena iman, namun dasar kasih. Dipilih sebagai pemenang untuk menjadi umatnya. Sudah dikerjakan Yesus sebagai jalan terjadinya Roh Kudus, gerakannya di bumi ini berkarya menuju arti hidupnya kepada hal kekal. Segala sesuatu kebiasaan hidup dan pemikiran dirobohkan, semuanya dijadikan menjadi baru. Itulah tanda terjadinya dasar manusia baru. Maka ketika Roh Kudus datang, segala sesuatu cara hidup di bumi ini semua diubah menjadi baru. Mau tidak mau harus menerima menjadi kebiasaan yang baru pula. Seperti ketika Abraham perbuatannya dalam iman untuk menyiapkan kurban, yaitu Ishak yang sudah digenapi, sehingga kurban diperkenan melalui Yesus. Sehingga presentasi yang direfleksikan untuk menghadapi virus corona pun bukan melalui perbuatan iman. Akhir zaman ini, suara doa pengharapan untuk Mesiasnya datang pun tidak diindahkan. Sebab untuk proses kasih, bukan proses perbuatan iman, dan bukan untuk proses pengharapan, maka dalam kasih mutlak masuk hari berhentian, lockdown. Refleksi untuk mengalahkan virus corona menjadi stop. Tiada dalih untuk segala kepentingan ekonomi, tiada dalih kepentingan melalui agama, melalui ibadah, kasih mutlak masuk hari perhentian. Itu langkah yang benar menuju kebenaran. Dan itu sudah ditentukan yang terjadi di Cina sebagai bangsa umat pilihan. Tidak direkayasa, ini tidak propaganda. Namun telah terjadi fakta dan kenyataan. Kejadian malapetaka yang iblis lakukan dan diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi uji coba pada akhir zaman. Terjadi dasar kasih di bumi, yaitu yang sudah direfleksikan melalui bangsa di Cina, Israel yang perjanjian lama sudah dituntaskan. Mesias sudah datang. Perjanjian baru pun kurban sudah dituntaskan, sudah diperkenan. Terjadi jalan pengangkatan kebangkitan. Karena segala sesuatu sudah dibongkar, diruntuhkan, diluluhkan. Semua sistem dunia sudah menjadi sistem baru yang datang karya Roh Kudus pada masa akhir zaman dan berkuasa memerintah adalah Roh Kudus. Terjadinya perang Armageddon pun secara roh cepat terus hanya berbuat untuk iman dalam hal kurban. Baca di dalam Matius 25 ayat 3 dan seterusnya.
berbicara tentang kisah gadis bodoh dan gadis bijak. Gadis bodoh itu mempunyai buli-buli dan bahkan membawa pelita, namun tidak membawa minyaknya. Jadi mereka itu alkitabiah untuk memahami ayat-ayat, mempunyai pengetahuan di dalam Alkitab, namun tidak menjalaninya, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hanya sesuai dengan hikmat manusiawinya, dan mempunyai buli-buli sebagai raganya, kesalehan, kekudusan, iman, namun tidak menyala, tidak mempunyai api, tidak ada spiritnya, tidak mempunyai Roh Kudus, seperti gadis-gadis bijak itu, sehingga jadi ketinggalan. Alkitabiah namun tidak memahami makna di dalam spiritnya karena tidak bisa menerima pewahyuan. Gadis bodoh dan gadis bijak ini sudah berbicara tentang tua-tua sebagai umat pengikut Kristus yang salah, belum memahami di dalam pewahyuannya, sehingga tersesatkan pengharapannya yang salah. Terlebih lagi para umat beriman di luar Kristus yang hanya mempunyai iman ibadah, iman kesalehan hidupnya, tidak mempunyai minyaknya, terlebih lagi tidak mempunyai pelitanya yang bernyala, tidak ada pewahyuan tentang hal spiritnya. Bagi umat yang di luar Kristus pasti terserongkan, sebab penguasa di bumi ini adalah bayangan roh kegelapan yang hanya bisa menjiplak, menyadur, dan jadi perkiraan, sehingga tersesatlah yang diimani bangsa-bangsa. Perkara tentang kebenaran dihadapi hanya dengan mengandalkan iman perbuatan, justru lari keluar. Tetapi bedakan dengan gadis bijak tentang kebenaran, masuk ke dalam prosesnya. Sebagai umat Kristus ada jalan kebenaran, tidak hanya melalui perbuatan iman saja. Tidak cukup, juga harus benar di dalam pengharapannya, bahkan harus benar di dalam kasihnya untuk diperkenan sampai bisa memahami kehendak dan rencana spiritnya secara transparan melalui pewahyuan. Selain melalui iman perbuatannya, maka juga harus tulus menjadi benar pengharapannya, dan kasihnya pun harus sampai menjangkau kasih kepada Bapa Tuhannya, sehingga bisa terjadi sempurna di dalam memahami kebenaran, karena bisa menembus dan ditembus 3 dimensi individual manusia, tidak menjadi dalih sebagai tembok dan ditolaknya. Memahami kebenaran terjadi perumpamaan bagaikan onta yang masuk dalam lubang jarum, seperti dengan IQ jongkok. Mustahil bisa menembus memahami kehendak dan rencana Roh yang kudus. Apakah dengan perbuatan iman bisa mendobrak 3 individualnya itu? Berbagai perkara dalam iman perbuatan, tidak hanya dimensinya saja, bahkan bertambah melalui perkara istrinya, melalui perkara suami, melalui perkara anak cucunya. Apakah layak sebagai manusia secara kehidupan seperti ini? Apakah bisa menjadi sahabat karib Eloi, sehingga berbagai kisah tentang Eloi dibicarakannya, dibagikan, diseringkan? Jikalau ketika para nabi bisa dengan kepentingan hidupnya berperkara melalui suaminya, melalui perkara istri-istrinya, melalui kepentingan hidup anak cucunya. Sebab saat itu hanya dengan perbuatan imannya dari jarak jauh mengenal Eloi dan ditipu oleh bayangan gelapnya. Namun saat ini akhir zaman, Eloi yang adalah Roh dan Kudus, apakah bisa perbuatan iman bisa menembus perkara spiritnya? Dengan ketidaksempurnaan memahami kehendak dan rencana spirit Eloinya yang hanya dikenal dari kejauhan. Sebab kehendak dan rencana Eloi hanya bisa dipahami jikalau sudah terjadian persatuan suci, kudus, kasih yang sempurna. Mereka yang menjadi bait bagi rohnya saja. Setelah kedatangan Yesus sebagai teladan yang suci dan kudus itu, masihkah
secara kehidupan seperti ini, apakah mungkin kehidupan seperti ini bisa diperkenan untuk menerima pewahyuan, untuk memahami kehendak dan rencana spirit hidup kekal dari Roh Suci dan Kudus? Maka bayangan gelap Eloi yang datang seperti virus corona pun dianggapnya sebagai tentara Allah, tidak bisa membedakan. Sehingga hal surgawi dipahami seperti di dalam kehidupan raja-raja di dunia saja. Masih ada perkara makan, minum, dan kawin mengawinkan. Sebab sampai hari ini tidak bisa diajak untuk masuk hari perhentian. Selalu saja berdalih untuk iman perbuatan. Sampai datang virus corona yang mentaklukkan segala umat beriman maupun tidak beriman di bumi, dan harus mengaku semua ditaklukkan oleh virus corona. Masuk hari perhentian pun untuk mempunyai pengharapan bergaul dengan Eloi yang hidup dan nyata. Setelah sebagai bait roh kasih menjadi sempurna, sebab iman di luar Kristus hanya terus perbuatan iman, tiada pengharapan. Karena hanya mempunyai iman yang tidak lebih baik daripada Abraham. Iman perbuatan kurban. Di dalam percaya Yesus mempunyai iman yang sudah sempurna di dalam kurban. Mempunyai pengharapan yang pasti untuk masuk ke surga. Kasihnya yang sudah sempurna. Mempunyai kepastian untuk kebangkitan, pengangkatan. Terlebih jika masuk ke dalam hari perhentian, hari Tuhan sebagai bait bagi rohnya, pasti untuk ditentukan menerima hidupnya kekal yang sekarang sampai dia datang. Itulah Yerusalem baru dalam jumlah yang sudah ditentukan. Tidak bisa dipungkiri, pengharapan di luar Kristus hanya dengan iman. Indahnya bayangan surganya itu fata morgana seperti kehidupan para raja-raja di bumi. Tidak ada pengharapan meskipun diberi penglihatan bagaimana keindahan surga selama ada waktu dan kesempatan supaya terjadi pengharapan untuk arti hidupnya kekal. Jikalau perbuatan iman sampai mencapai kurban yang benar, masih bisa mengikuti teladan Abraham. Namun di dalam pengharapan hanya ada kepada Kristus, terlebih lagi di dalam kasih yang tulus, kudus, dan benar, kasih yang sempurna sebagai teladan satu-satunya hanya ada pada Yesus. Sehingga hanya ada dua pilihan, bertekuk lutut dengan lidah mengaku yang maha kuasa kepada virus corona, atau lutut bertelut dengan lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mesias sudah tidak akan lagi datang. Mereka yang berharap dan masih menantikan sebagai manusia Mesiasnya datang, maka berharaplah pada negara di Cina, bukan sebagai Mesias yang datang, namun sebagai tanah ditentukannya dan bangsa pilihan. Amin.